Maka kuncinya di sini kita jangan pernah eh, menentang, jangan pernah kita memproteksi diri terhadap semua kritik, keluhan, pengaduan dan seterusnya oleh masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Irwasda. Selamat pagi. Terima kasih sudah datang Pak. Sama-sama. Jadi pagi ini kita dari Ombudsman akan berbicara sekitar 1 jam kurang lebih Pak dengan Pak Irwasda terkait dengan laporan-laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman. Jadi dalam beberapa tahun terakhir memang di Ombudsman sendiri laporan-laporan masyarakat yang masuk itu dari 3 besar Pak. Dari 3 besar sejak Ombudsman berada di Gorontalo tahun 2014, laporan kepolisian itu tidak pernah keluar dari 3 besar. Tidak pernah keluar dari 3 besar. Jadi selain pendidikan, pertanahan, kemudian kepolisian itu selalu bersaing begitu Pak. Nah, di tahun 2021 ini kami sudah mengumpulkan laporan-laporan masyarakat, sudah kami ranking, dan ternyata kepolisian di tahun ini berhasil keluar dari 3 besar Pak. Jadi yang ada sekarang itu pendidikan, kepegawaian, dan terkait desa. Itu yang masuk dalam laporan masyarakat. Nah, sementara di tahapan konsultasi, jadi masyarakat yang datang berkonsultasi terkait kepolisian itu ada sekitar 11 laporan itu dari terkait dengan kepolisian. Nah, kepolisian itu tingkat pertama begitu Pak, tapi masih dalam tahap konsultasi. Nah, jadi begini Pak, di Indonesia dan di negara-negara yang telah memiliki ombudsman, saya kira, jadi untuk perbaikan pelayanan publik itu ada kaitannya dengan political will dari seorang pemimpin, baik di instansi maupun di daerah. Itu terbukti dengan penilaian survei kepatuhan. Daerah yang kepala daerahnya berkomitmen untuk perbaikan pelayanan publik, peningkatan kualitas pelayanan publik, itu berhasil mendapatkan predikat kepatuhan tertinggi. Nah, di kepolisian sendiri, mungkin Bapak bisa menjelaskan dulu fungsi dari Twasda begitu Pak. Seperti apa Pak terkait dengan Dumas begitu. Baik, terima kasih. Mungkin saya perlu menjelaskan tentang fungsi dan tugas pokok dari Itwasda. Ini sebenarnya selaku aparat pengawas internal pemerintah ini di lingkungan Polda dan Polres jajaran. Ini adalah membantu daripada Bapak Kapolda memberikan pengawasan secara internal dalam hal untuk memberikan jaminan agar pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh seluruh anggota ini termanage dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang ada dan bisa berjalan secara efektif, efisien, dan taat aturan tentunya. Ya, berarti Pak, bisa Bapak jelaskan terkait dengan hubungannya dengan Ombudsman Pak. Jadi kan di beberapa tahun terakhir ini Ombudsman dengan kepolisian, terutama dengan Itwasum, itu MOU-nya itu selalu diperbaharui tiap tahun. Saya kira ini ada kaitan dengan Dumas yang masuk ke Ombudsman. Kalau dari Bapak sendiri sebagai Irwasda, instruksi apa Pak yang diturunkan ke bawahan-bawahan dari Polres sampai Polsek terkait dengan Dumas ini Pak? Baik, yang pertama ini merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan
yang digariskan oleh Bapak Presiden dan sudah tetapkan dalam program pembangunan jangka panjang, jangka menengah maupun program kerja tahunan. Dan ini juga diadop oleh Bapak Kapolri dengan program presisi, yang mana pada program 15 dan program 16, program prioritas Bapak Kapolri ini terkait dengan transformasi pengawasan, yaitu penguatan pengawasan secara internal dan pelayanan dan penanganan public complaint. Nah, fungsi Itwasda karena di sini juga punya struktur, yaitu di Subak Dumasan. Ini juga salah satunya adalah melakukan pengelolaan, ya, tindak lanjut daripada pengaduan-pengaduan masyarakat yang dialamatkan kepada Polri, baik secara langsung ataupun melalui lembaga-lembaga terkait, seperti contohnya adalah Ombudsman, baik Ombudsman RI maupun perwakilan di wilayah Gorontalo ini. Nah, sehingga karena ini menjadi program prioritas nasional dan program prioritas Bapak Kapolri, maka langkah-langkah yang kita lakukan yang pertama ini adalah bagaimana kita meningkatkan komunikasi dan keterbukaan khususnya kepada Ombudsman maupun lembaga-lembaga yang terkait yang lainnya. Dan kita juga menunjuk beberapa orang perwira atau anggota menjadi LO. Ini penghubung komunikasi supaya memudahkan komunikasi. Kemudian juga kita apabila kecepatan informasi dari hasil komunikasi itu kita peroleh lebih cepat, maka kita harus cepat memberikan respon apabila ada informasi terkait dengan orang yang akan membuat suatu pengaduan yang dalam taraf konsultasi dan seterusnya. Nah, sehingga langkah-langkah ini diharapkan ini tidak menjadi ataupun dapat sesegera mungkin dan dapat mengurangi banyaknya juga pengaduan-pengaduan masyarakat secara real, secara aktual yang disampaikan melalui Ombudsman RI. Ya, baik Pak Ir. Saya kira di penjelasan Pak Ir tadi ada narahubung begitu ya Pak ya? Ada Ya, narahubung. Ya, memang ini terbukti efektif ketika laporan masuk ke Ombudsman, atau mungkin di lembaga-lembaga lain juga begitu, lembaga pengawas eksternal lain. Jadi ketika masyarakat datang melapor, kemudian laporan ini dinilai bisa cepat diselesaikan, maka kalau dari Ombudsman itu langsung menghubungi narahubung begitu. Nah, si narahubung ini kemudian yang langsung dengan gerak cepat menyelesaikan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat. Nah, saya kira di Gorontalo Pak, kalau kita kaitkan dengan fenomena yang ada sekarang, apalagi yang banyak tersebar di media sosial, itu kan ada tagar Pak, percuma lapor polisi begitu Pak. Nah, ini tanggapan Pak itu bagaimana Pak ini terkait tagar ini Pak? Jadi sekarang kan lagi viral begitu, masyarakat melapor kemudian tidak dilayani begitu. Yang terbaru ini kan kasus pencabulan yang si pihak kepolisian menyuruh ibunya itu untuk menangkap pelaku sendiri. Nah, di Gorontalo seperti apa Pak? Baik, mungkin kita ambil fenomena secara umum dulu, Ya. baru mengerucut nanti ke Ya. wilayah Gorontalo. Memang ada beberapa motif tentunya munculnya tagar-tagar seperti itu, kemudian juga hal-hal yang dieksplor oleh beberapa masyarakat sehingga menjadi viral dan seterusnya. Secara internal ini juga hal yang baik, ini untuk memberikan koreksi. Maka kuncinya di sini kita jangan pernah menentang, jangan pernah kita memproteksi diri terhadap semua kritik, keluhan, pengaduan dan seterusnya oleh masyarakat. Ya. Walaupun itu tidak semuanya benar, namun perlu kita dalami, kita tindak lanjuti, bahkan menjadi bahan introspeksi. Tanpa introspeksi tentunya kita akan berjalan-jalan di tempat, bahkan mundur. Ya.
Nah, ini nggak bagus. Ya. Maka Bapak Kapolri pun juga sudah menerapkan pola-pola yang menurut saya terjadi transformasi ya, dengan melakukan perlombaan pembuatan mural-mural. Silakan mau mencerca polisi mau apa, silakan, itu masukan bagi Polri. Bener nggak sih saya? Karena yang bisa menilai kinerja kita ini adalah masyarakat, karena mereka lah penggunanya yang merasakan langsung, bukan kita. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada fenomena-fenomena juga bahwa masyarakat ini beberapa yang menginginkan, wah, dengan diviralkan, karena ini perkembangan teknologi informasi yang begitu hebat. Dengan diviralkan, saya yakin ini menjadi atensi sehingga cepat untuk diselesaikan dan seterusnya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, mungkin juga pemahaman-pemahaman yang tentang ketentuan-ketentuan hukum yang masih kurang. Contohnya, mungkin juga kalau kita baca juga klarifikasi daripada kasus yang di Bekasi dan seterusnya kalau nggak salah, itu si ibu juga pada akhirnya meminta maaf, memang menyadari pada akhirnya bahwa ternyata di kepolisian penyidik itu juga ada tahapan-tahapan yang diatur secara hukum. Nah, sehingga tidak serta-merta sekali laporan, Pak orangnya di sini Pak, tangkap aja Pak. Nah, itu bisa dilakukan apabila tertangkap tangan. Berarti ada Pak, masih kurang pemahaman terkait hukum begitu Pak. Salah satunya. Salah satu. Nah, tapi yang kedua juga introspeksi dan koreksi. Nah, kita perlu menata di mana kadang-kadang kita juga terlambat memberikan respon. Makanya banyak beberapa dumas itu kan juga terlambat karena bertele-tele dalam hal penyelidikan, kemudian nggak kurang serius dan seterusnya. Nah, itu menjadi evaluasi dan fungsi kita Itwasda. Silakan hal-hal yang seperti itu kalau mau dilaporkan. Nah, sehingga kita nanti akan melakukan tugas kita memberikan pengawasan melalui klarifikasi ya. Kemudian kalau dari hasil klarifikasi memang banyak terjadi kesalahan prosedur yang disengaja dan penyalahgunaan wewenang dan seterusnya, maka kita rekomendasikanlah untuk dilakukan pemeriksaan terhadap mungkin beberapa personil tentunya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Nah, itulah fungsi dan peranan daripada kita selaku pengawas internal itu. Ya, baik Pak Ir. Jadi di Ombudsman sendiri Pak, laporan masyarakat yang sering masuk itu memang didominasi oleh tahap penyelidikan ataupun penyidikan. Tapi ada juga laporan-laporan terkait dengan lalu lintas begitu. Baik itu proses sweeping atau penahanan barang bukti berupa motor, SIM dan sebagainya. Tapi ada juga laporan-laporan yang terkait dengan Satpasim begitu Pak. Jadi tarif SIM yang kemudian melonjak sekian persen tanpa ada prosedur yang harus dilewati oleh pengurus SIM, oleh yang mengurus SIM ini. Nah, ini menurut Pak Ir bagaimana Pak Ir terkait Satpasim ini? Baik. Kita juga punya yang namanya, kita tergabung dengan instansi terkait, yaitu membentuk yang namanya Satgas Saber Pungli. Ini dari mulai tingkat nasional, yaitu di Menko Polhukam, kemudian ketua pelaksananya Pak Irwasum, kemudian untuk di UPP tingkat provinsi, ini kita, kemudian kita juga sampai tingkat kabupaten dan kota. Nah, selain melakukan edukasi, dan kita terima kasih juga kepada pada jajaran Ombudsman karena secara rutin juga melakukan survei kepatuhan standar pelayanan, yang mana dalam standar pelayanan itu salah satunya adalah memberikan kepastian informasi, kemudian kepastian pelaksanaan. Salah satunya adalah terkait dengan
biaya. Ya. Dan itu pun sudah diatur dalam peraturan pemerintah terkait dengan PNBP yang berlaku di lingkungan Polri. Contoh seperti Satpas dan seterusnya. Nah, sehingga apabila ada tambahan-tambahan yang dilakukan oleh petugas, silakan tinggal dicatat namanya dan dilaporkan melalui mekanisme yang ada, bisa melalui ombudsman, nah bisa langsung melalui Polri. Apabila tidak mau repot-repot, ada aplikasi yaitu Dumas Presisi secara online yang bisa diunduh itu di Google Play dan seterusnya, atau bisa melayangkan surat dan seterusnya, pasti kita tindak lanjuti karena kuncinya perbaikan pelayanan publik, khususnya adalah penanganan pengaduan masyarakat. Ini adalah jangan pernah memproteksi diri, tapi selesaikan permasalahan yang diinformasikan untuk memastikan benar tidaknya. Kalau benar, langkah-langkah perbaikan apa yang harus kita lakukan, itu kuncinya. Ya. Ya. Itu di Satpas sih Pak. Ya. Nah, ini kalau penyidikan, kalau dalam tahap penyelidikan dan ada kaitan dengan laporan-laporan masyarakat yang sifatnya mengarah ke pidana begitu ya. Sampai dengan hari ini pun laporan masyarakat terkait itu tidak pernah berhenti begitu. Kira-kira ada semacam solusi begitu Pak untuk menyelesaikan ini Pak. Tentunya terlepas dari kaitan pemahaman masyarakat terkait hukum begitu. Ada semacam solusi begitu Pak untuk menangani persoalan ini Pak. Karena kan masyarakat biasanya baik dia itu saksi ataupun terduga begitu, atau dari pihak keluarga pun ketika melapor ke polisi, wah ini pasti harus bayar atau harus gimana gitu. Baik, yang pertama terkait dengan kejahatan, tindak pidana, itu saya yakin sampai kapanpun akan ada, karena kejahatan pertama kali muncul, tindak pidana pertama kali muncul itu adalah kasus pembunuhan, Ya. yaitu Kain dan Habil kalau nggak salah. Ya maksudnya Pak, dalam proses penyidikannya Pak. Dalam hal penyidikan, karena ini berlanjut-lanjut kan, dan kita mempunyai tugas untuk memberikan kepastian hukum dalam setiap pelaporan yang disampaikan oleh masyarakat. Kita juga punya rambu-rambu, ya, baik UHAP, kemudian baik KUHP, juga baik Perkap dan lain-lain. Nah, rambu-rambu bagaimana proses manajemen dalam hal penyelidikan dan penyidikan. Memang dari laporan Dumas yang masuk dari tahun ke tahun, untuk tahun 2021 ini kalau nggak salah, ini 82 sekian persen, ini didominasi terkait hal Dumasnya, pengaduan masyarakat terkait dengan penanganan, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Nah, ini memang sangat sensitif karena kita perlu nah ini normal ya. Jadi tindak pidana. Jadi orang yang melaporkan apabila keinginannya ini tanda kutip, keinginannya sesuai dengan hukum atau tidak, bila tidak terpenuhi maka dia akan komplain. Kemudian bagi orang yang dilaporkan sebagai terlapor, apabila dia ingin membela diri atau mungkin tidak sesuai dengan keinginannya dan seterusnya, juga melakukan komplain itu Mas. Nah, sehingga kuncinya adalah kita di Itwasda ini akan melakukan klarifikasi, memedomani aturan-aturan yang ada. Komplainnya tentang begini misalkan, kok lambat-lambat, kok ada keberpihakan, kemudian kok diminta sesuatu dan lain-lain misalkan. Nah udah, betul nggak kejadian itu? Untuk kita pastikan, maka kita perlu klarifikasi. Klarifikasi bukan terhadap orang itu aja, tapi bercabang-cabang. Jadi untuk memastikan
kejadian itu benar atau tidak. Kemudian yang kedua, apa yang sudah dilakukan, tahap-tahapannya itu sudah memedomani rule atau ketentuan SOP ataupun aturan-aturan yang sudah ditetapkan atau belum. Nah, kalau belum, berarti di situ ada pelanggaran-pelanggaran tentunya. Nah, itulah nanti yang akan kita rekomendasikan dari tahap soft, yaitu segera lakukan perbaikan begini. Ini target waktu. Mungkin ombudsman juga pernah ikut Ya, bagaimana kita memberikan warning yang keras kepada penyidik. Kita kasih batas waktu berapa hari harus clear. Dan disitulah letak daripada bagaimana kita harus cepat merespon daripada setiap pengaduan dari masyarakat. oke. Ya, terakhir Pak Ir, saya kira saya lupa kalau ini hari Jumat Pak. Oh iya. Ya. Jadi saat kita tuntaskan saja. Jadi sebelum itu ini Pak terakhir. Ini sekarang kan lagi di Gorontalo sendiri Pak, lagi sedang heboh-hebohnya terkait investasi bodong gitu Pak. Nah ini seperti apa Pak penanganannya di Polda Pak? Apalagi yang melibatkan anggota kepolisian gitu. Baik, kemarin konferensi pers sudah disampaikan juga oleh Bapak Kapolda dan juga oleh Direskrimsus yang menangani terhadap kasus pidananya, bahwa mungkin perlu dijelaskan juga kepada masyarakat bahwa ini bukan kasus investasi bodong. Mungkin itu sebutan yang paling sederhana dan paling booming memang. Tapi ini di sini tindak pidana yang dilakukan ini adalah yang satu, pelanggaran terkait dengan undang-undang perbankan. Yang kedua, pelanggaran hukum terhadap undang-undang perdagangan. Yang ketiga, penipuan dan penggelapan. Yang keempat adalah tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatannya itu. Ya, kita himbau kepada masyarakat. Di sini adalah salah satu permasalahannya adalah penipuan penggelapan, sehingga tidak benar dan menyalahi aturan, memberikan kesempatan dan seterusnya kepada yang bersangkutan supaya bermain lagi, supaya uang-uang masyarakat bisa kembali dan seterusnya. Ini karena jelas-jelas salah satunya adalah yang bersangkutan sudah melakukan penipuan dan penggelapan, dan ini sedang dalam proses, dan Bapak Kapolda pun secara tegas akan memberikan tindakan secara tegas, hukum maksimal, dan koordinasi dengan CJS untuk menindaklanjuti ini secara maksimal dan melakukan langkah-langkah penyitaan semaksimal mungkin dari seluruh aset-aset hasil kejahatan. Nah, sehingga hukum ini bisa betul-betul ditegakkan, dan harapan kami masyarakat jangan mudah terpancing dengan isu-isu yang lain-lain terkait ini. Mari kita jaga Kamtibmas, mari kita percayakan penanganan seobjektif mungkin, dan siapapun tanpa pandang bulu bila melakukan pelanggaran hukum, maka pimpinan Polda secara tegas akan memproses dan tidak ada kasihan. Yang perlu dikasihani adalah kondisi warga masyarakat, situasi Kamtibmas, dan institusi Polri tentunya. Ya, itulah yang utama. Jadi terhadap para pelaku pelanggaran hukum, proses secara tegas. Ya, baik, terima kasih Pak Ir. Ya Pak Ir, jadi mungkin ini Pak Ir pindah Pak Ir ya? Iya. Mulai kapan Pak pindah Pak? TR-nya, surat telegramnya sudah 2 minggu yang lalu, dan kami pindah ke Itwasun Polri. Ya, mudah-mudahan mohon doa restunya, mudah-mudahan sambil menunggu nanti ada pengumuman bisa masuk sekolah di Lemhanas. Ya. Dan direncanakan tanggal 3 besok akan melaksanakan serah terima.
Untuk itu kami terima kasih banyak karena selama ini sudah dibantu, kemudian sudah bisa bersinergi dengan ombudsman maupun yang lainnya, sehingga kita bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sedikit mungkin lebih meningkat atau lebih baik. Dan harapan kami nanti ke depan, dan saya yakin akan bisa dilaksanakan secara lebih baik oleh pimpinan yang baru nanti. Dan sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan selama ini, baik sengaja atau tidak sengaja, yang saya lakukan baik dalam kedinasan maupun dalam kegiatan hari-hari. Berapa tahun Pak di Gorontalo Pak? Berapa tahun? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ya. Ya. Dan paling berkesan apa Pak di Gorontalo? Yang paling berkesan, makanya Makanannya atau apa nih Pak? masuknya ke Gorontalo yang paling berkesan. Nah, apa tuh Pak masuknya? Karena masuk waktu itu PSBB pertama. Oh, Nah, jadi nggak ada pesawat Jakarta ke Gorontalo, jadi turun di Manado. ada Manado pakai mobil ke Nah, sini. dari Manado naik mobil. Jadi dari Jakarta tuh subuh udah bangun, kemudian sampai Manado tuh jam-jam 11 atau jam berapa, kemudian naik kendaraan, nyampe di Gorontalo itu jam 12 atau jam setengah 1 malam, Malam. langsung dikarantina 14 hari di SPN dan tidak berinteraksi dengan Jadi masyarakat. terhadap penyambutan meriah begitu Pak tidak ada Pak ya? Tidak ada, karena PSBB pertama. Oh iya iya iya. Iya. Nah, biasanya kan kalau pejabat-pejabat dari di Polda itu pas datang tempat bertugas baru ada penyambutannya meriah tuh Pak. Oh enggak juga, Oh, enggak juga ya? itu mungkin eh, pimpinan utamanya mungkin. Oh, oh iya, iya. Oke. Kita Ya. kan staff. Ya baik Pak Ir, terima kasih sudah berbagi dengan kami di Ombudsman Pak, dengan masyarakat juga. Eh, Kami berharap Bapak bisa lebih sukses di tempat yang baru untuk Amin. pendidikannya juga Pak, Amin. dan pengganti Bapak nanti bisa lebih baik lagi Pak. Amin. Ya. Amin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.